misalnya Bapak dan Ibu misalnya katakanlah di SKPD tidak ada sumber daya akuntansi misalnya begini gitu, sehingga tidak mengetahui dampaknya dan penjualannya bagaimana, itu pasti akan menjadi selisih laporan keuangannya. Dan seharusnya LLA dengan LO ini balance menjadi tidak balance karena apa? Ada sebagian transaksi yang mungkin sudah langsung masuk ke aset atau masuk ke neraca Bapak dan Ibu. Nah, kalau misalnya Bapak dan Ibu ini hanya kliknya atau yang dicetaknya hanya satu metode, yaitu metode beban, itu Bapak dan Ibu lebih relatif lebih aman. Dan di akhlak ini ada fitur approve all atau approve gelondongan atau bahasa akuntansinya posting gelondongan. Nah, pada saat melakukan posting ini, kalau bisa dicetak keduanya, sistem akan menanyakan terlebih dahulu mau di-approve-nya sebagai aset atau sebagai beban gitu Bapak dan Ibu. Tapi kalau misalnya Bapak dan Ibu sudah dicetaknya dengan metode beban saja, pada saat melakukan approve gelondongan itu tidak perlu lagi memilih metodenya. Nah, itu dampaknya ya Bapak dan Ibu untuk di setting kebijakan akuntansi. Walaupun ini ranahnya di SKPKD, ya ada penjelasannya untuk metode tersebut Bapak dan Ibu. Lalu yang kedua Bapak dan Ibu, yang harus dilakukan oleh Bapak dan Ibu dan ini sangat penting adalah menginput saldo awal. Yang mana kalau misalnya Bapak dan Ibu perhatikan boleh dipilih yang generate saldo awal. Di situ ada generate saldo awal. Nah, kalau Bapak dan Ibu perhatikan di sini generate saldo awal ini, kalau misalnya Bapak dan Ibu di tahun 2023 nya sudah full pakai SPD akhlak, itu tinggal klik update itu, dan pada saat klik update itu data dari 2023 akan ditarik semua ke 2024 sehingga nggak perlu lagi menginput saldo awal. Dan saya pastikan di tahun depan menu generate saldo awal ini tidak akan muncul. Karena apa? Nanti datanya akan mengalir otomatis. Nah, kenapa sekarang ada generate saldo awal? Karena ini untuk perpindahan data dari SPD lama ke SPD yang baru Bapak dan Ibu. Nah, ini untuk generate saldo awal untuk perda yang sudah full pakai SPD aktifnya 2023. Kalau Bapak dan Ibu belum full menggunakan SPD aktif, berarti Bapak dan Ibu harus menginput saldo awalnya secara manual. Nah, pada saat Bapak dan Ibu mau menginput saldo awal secara manual, itu harus dihapus dulu semua. Karena ini pernah di-generate kalau saya lihat di sini bulan Juni ya, atau Juli. Nah, pada saat diklik update itu datanya menjadi ketarik semuanya Bapak dan Ibu. Jadi sekarang sebenarnya di SKPD Bapak dan Ibu ada data saldo awalnya. Tapi yang pertanyaannya adalah apa sesuai dengan LHP atau enggak? Ya, kalau tidak dipakai full 2023-nya pasti akan berbeda dengan LHP yang audited Bapak dan Ibu. Jadi balik lagi, kalau misalnya belum full berarti Bapak dan Ibu harus menginput saldo awal secara manual. Nah, cara menginputnya boleh diklik yang menu laporan keuangan Pak. Sebelah kiri ada laporan keuangan di bawah. Nah, diklik yang neraca. Lalu klik tombol import. Nah, di sini nanti Bapak dan Ibu pilih SKPD-nya, misalnya yang mana aja paling atas boleh Pak. Nah, di sini nanti Bapak dan Ibu tinggal menginput saldo awalnya, diklik yang pilih kode rekening. Nah, nanti di sini dipilih, misalnya katakanlah di tahun lalu ada sisa kas bendahara pengeluaran misalnya, boleh dipilih yang kas bendahara pengeluaran. Nah, lalu diinput nominalnya, boleh diinput misalnya 1 juta di nominal, input 1 juta, lalu klik tambah, klik ya, sudah selesai. Walaupun salah nanti bisa dihapus lagi. Sekarang coba dicatat neracanya untuk ini badan kepegawaian. Tutup, terus dipilih SKPD-nya tadi yang badan kepegawaian. Klik terapkan. Nah, di sini Bapak dan Ibu menginputnya hanya seperti itu, tapi Bapak dan Ibu harus sesuai dengan LHP yang audited 2023 tadi. Yang mana pada saat Bapak dan Ibu menginput itu di kolom 2023-nya akan terisi dan akan mengalir ke 2024 karena neraca itu sifatnya mengalir. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu. Dan boleh ke atas ini Pak, diklik lagi tombol import. Nah, di sini nanti Bapak dan Ibu list kode rekeningnya akan